Halo teman-teman. Kemenangan adalah raja, kalah adalah musuh. Pepatah tersebut sangat benar dalam kasus Irak. Negara-negara yang menginvasi Kuwait dan gagal dalam Perang Teluk dari tahun 1990 hingga 1991. Mereka tidak hanya dihukum oleh PBB, tetapi juga harus membayar sejumlah besar uang hingga 352,5 miliar dolar. Akhir yang sangat menyakitkan, dan hari ini kita akan mencari tahu alasannya. Pertama, mari kita kembali ke masa lalu, mengapa Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Ada 3 alasan utama. Alasan pertama, ekonomi. Pada tahun 1990, Irak baru saja mengalami 8 tahun bencana perang dengan Iran dan menderita kerugian besar. Mereka membutuhkan uang untuk membayar hutang mereka dan membangun kembali negara. Namun, sumber pendapatan utama negara adalah minyak yang hilang karena jatuhnya harga minyak. Sementara Irak kesulitan memikirkan cara, tetangganya Kuwait, dengan 2/3 volume minyak Irak, tidak mematuhi perjanjian OPEC. Terus memproduksi melebihi jumlah yang diizinkan, menyebabkan pasokan melebihi permintaan, menyebabkan harga minyak semakin anjlok. Saat mereka semakin tua, mereka menerima kabar bahwa Kuwait mencuri minyak dengan melakukan pengeboran silang ke sumur-sumur Irak. Kontroversi pecah antara kedua belah pihak. Namun, ketika Saddam Hussein meminta untuk menghapus utang 14 miliar dolar yang telah mereka pinjam, negara tetangga Kuwait menolak. Irak berargumen bahwa mereka sendiri telah berjuang keras untuk mempertahankan semenanjung Arab dari ekspansionisme Iran, sehingga pinjaman perang harus dihapuskan. Perlu disebutkan bahwa beberapa negara Arab setuju dengan Saddam tetapi Kuwait menolak. Alasan kedua, ambisi Saddam Hussein untuk hegemoni regional. Ini mungkin benar atau dibayangkan oleh orang Barat. Ketika Irak mengalami perang 8 tahun dengan Iran, mereka seperti ikan yang kekurangan oksigen yang muncul ke permukaan untuk bernafas. Perkiraan jumlah untuk memulihkan negara mencapai 230 miliar dolar, sedangkan pendapatan minyak setiap tahun hanya mencapai 13 miliar dolar. Tidak ada uang untuk dimakan, impian hegemoni tampak agak liar. Namun nyatanya Irak saat itu memiliki kekuatan militer yang cukup kuat dengan 1 juta tentara, 5.500 tank, hampir 4.000 artileri dan 689 pesawat tempur. Amerika Serikat dan sekutunya percaya bahwa setelah aneksasi Kuwait, Irak akan terus menyerang Arab Saudi untuk menguasai 40% cadangan minyak dunia. Alasan ketiga berasal dari faktor sejarah. Ini sebenarnya dalih perang, tapi juga menyembunyikan kebenaran. Apa yang sekarang disebut Kuwait dimulai sebagai sebuah desa kecil di Irak pada awal abad ke-18. Setelah ditaklukkan oleh Ottoman pada abad ke-19, itu diklasifikasikan sebagai distrik provinsi Basra. Itu berarti Kuwait tidak pernah lepas dari Irak, bahkan ketika menjadi bagian dari kerajaan Turki. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris dan Prancis mengalahkan Ottoman. Kemudian, bersama-sama, mereka membagi wilayah pendudukan. Orang Irak, terlepas dari jasa mereka dalam pertempuran, hanya diizinkan menjadi negara otonom di bawah pengawasan tentara Inggris. Mereka mengangkat masalah kedaulatan dengan Kuwait tetapi tidak mendapat persetujuan Inggris. Alasannya saat itu adalah karena Inggris menjadikan tempat ini sebagai pelabuhan transhipment barang antara semenanjung Arab ke Oman dan anak benua India. Di bawah pertempuran yang gigih, Irak memenangkan kebebasannya pada tahun 1932, dan Kuwait tidak diberikan kemerdekaan sampai tahun 1961 ketika kerajaan Inggris runtuh. Singkatnya, negara ini adalah produk Inggris karena Irak terlalu lemah untuk menahannya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, mengapa AS dan sekutunya mengirim pasukan untuk mencegah Saddam Hussein mencaplok Kuwait? Sangat sederhana untuk kepentingan nasional. Jika Irak berhasil mencaplok Kuwait, ia akan memiliki 20% cadangan minyak dunia. Saat itu, sebagai anggota utama OPEC, mereka leluasa memanipulasi harga minyak dunia. Menurut analisis para ekonom AS, harga minyak mentah saat itu sekitar 20 dolar per barel. Jika Saddam Hussein dan OPEC menaikkan harga menjadi 27 dolar per barel, Amerika Serikat akan menelan biaya 20 miliar dolar lagi setahun untuk mengimpor minyak. Dalam jangka panjang, hal itu akan berdampak besar pada perekonomian AS. Selanjutnya, pada saat sebelum perang, Amerika mengetahui melalui intelijen bahwa Irak bermaksud membangun senjata nuklir. Meski jarak menuju sukses setidaknya 5 tahun, mereka khawatir jika Saddam akan mendominasi negara-negara Arab dan melenyapkan negara-negara pro-Barat, terutama Israel. Karena itu, lebih baik mengirim pasukan untuk berperang lebih cepat daripada nanti. Ketiga, kedengarannya agak kabur tetapi juga dipertimbangkan oleh ahli strategi AS. Saat itu di tahun 90-an, Uni Soviet memasuki masa kemunduran, tatanan dunia berubah dari bipolar menjadi unipolar. Amerika Serikat menganggap dirinya satu-satunya polisi global yang bertanggung jawab untuk melindungi stabilitas dunia, tidak membiarkan negara manapun melanggar hukum internasional. Akhirnya tidak ada sekutu di Irak yang termasuk di antara 5 anggota Dewan Keamanan, sehingga mereka dihukum. Amerika Serikat, dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara resmi setuju untuk mengirim pasukan untuk menghentikan Saddam. Dengan biaya perang, Amerika Serikat menanggung 3 bagian, dan 34 sekutu lainnya menanggung 7 bagian.
Oleh karena itu, untuk mencapai kepentingan nasional dan tidak menghabiskan terlalu banyak uang, keputusan untuk melakukan intervensi adalah hal yang wajar. Dalam Perang Teluk, AS mengerahkan sekitar 700.000 tentara, ditambah sekutunya hingga hampir 1 juta tentara, setara dengan pasukan Irak. Dengan senjata teknologi yang unggul, mereka membutuhkan waktu lebih dari sebulan dalam kampanye Badai Gurun untuk mengalahkan Saddam. Jumlah tentara yang terbunuh di kedua sisi masing-masing adalah 250 tentara dan 10.000 tentara. Akibatnya, Irak menderita kerugian ekonomi yang besar. Selain utang nasional 125 miliar dolar, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk melunasinya, mereka terus mengeluarkan tambahan 352,5 miliar dolar sebagai kompensasi. Kenapa sangat banyak? Karena mereka merugikan para pihak, dan yang terpenting, menjadi sasaran Amerika Serikat. Setelah perang berakhir pada tahun 1991, Komisi Kompensasi PBB dibentuk. Singkatnya, ini seperti agen penagih hutang yang membayar komisi mulai dari 3 hingga 30% tergantung tahunnya. Saat mengumumkan daftar pihak yang terkena dampak, apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang tahu. Tetapi total 2,7 juta klaim dari perusahaan dan individu telah disetujui, berjumlah 352,5 miliar dolar. Irak harus menyiapkan dana pembayaran dengan memotong uang dari penjualan minyak. Paradoksnya juga terletak pada kenyataan bahwa hanya 20% yang jatuh ke tangan warga negara Kuwait yang menderita kerugian akibat perang. Sisanya 80% masuk ke kantong perusahaan multinasional, terutama dari AS dan Inggris. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan-perusahaan ini tidak mengalami kerusakan properti, hanya kehilangan keuntungan atau kerugian bisnis karena pendudukan Irak. Pada tahun 2003, negara itu telah memberi kompensasi lebih dari 20 miliar dolar dan segera Amerika Serikat mengirim pasukan untuk menyerang untuk menggulingkan Saddam Hussein. Mereka melakukan banyak kerusakan pada Iran, dan sebagai hasilnya lahirlah rezim pro-barat yang baru. Setelah perang, jumlah total kompensasi AS menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya beberapa puluh juta dolar, meskipun angka yang dinyatakan Washington lebih dari 18 miliar dolar. Karena itu, keadilan selalu menjadi milik yang kuat. Pada Januari 2022, Irak menyelesaikan reparasi akhir senilai 52,4 miliar dolar. Karena itu, mereka tidak bisa kaya meski memiliki cadangan minyak setengah ukuran Arab Saudi dan terbesar keempat di dunia. Video berakhir di sini.